Kalau soal pelayanan Bu, kan ini selalu menjadi keluhan masyarakat, soal lamban lah, terus ribet lah. Nah ini sekarang gimana nih? Enggak. Kita sekarang melakukan peningkatan pelayanan untuk pelayanan ya. Jadi beberapa pelayanan, semua pelayanan tuh 15 menit, kecuali ada beberapa yang memang 1 sampai 3 hari. Misalnya seperti tadi pembatalan akta kematian, pembatalan akta kematian, karena kita perlu diverifikasi ke beberapa lembaga ya. Misalnya khawatirnya akta kematian itu dipakai untuk pencairan BPJS, pencairan asuransi dan sebagainya. Itu kan kita perlu melakukan penelitian secara khusus kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Camat TV? Bertemu dengan saya Nizar Solihin dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi hanya di YouTube channel Camat TV. Nah kali ini saya yang akan membawakan acara karena kebetulan host utama kita Ibu Warneri Putri ini yang akan menjadi narasumbernya. Karena saya kebetulan sekarang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Serang yang berada di daerah Kagungan Kota Serang. Nah, saya akan membahas soal administrasi kependudukan atau Adminduk yang selalu menjadi persoalan di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Serang. Ini seperti apa Adminduk ini, apalagi sekarang kalau nggak salah ada namanya identitas digital, nah atau IKD kalau nggak salah disingkatnya. Nah, kita akan bahas sama-sama dengan Kepala Disduk Capil Kabupaten Serang, Ibu Warneri Putri. Kebetulan beliau kalau nggak salah nih ada di dalam nih lagi ngawasin di pelayanan. Oke, Sobat Camat TV, jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment di Camat TV. Kita akan langsung ketemu dengan Kepala Disduk Capil untuk ngobrol-ngobrol soal admin. Yuk, ikut saya yuk. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama ini tadi? Untuk apa? Jadinya akte kelahiran. Assalamualaikum Kadis. Waalaikumsalam. Ya. Sibuk nih? Iya sedikit. Saya sambil cek-cek di pelayanan. Kenapa sibuk? Kayaknya lagi rame. Kayaknya lagi rame pelayanan hari ini Bu ya. Masyarakat lagi rame karena mungkin untuk sekolah ya, keperluan sekolah akan ditanya misal kakaknya, akte kelahiran. Nah, gitu. Oh iya, memasuki PPDB, ini banyak persiapan ya. Betul ya, sekali. Harus dipersyaratkan. Persyaratan untuk PPDB. Untuk PPDB. Nah ini ruangan apa Bu? Ini ruangan pelayanan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Kami kan ada UPT juga dan ada beberapa pelayanan yang memang harus dilakukannya di dinas gitu. Ini bagian apa nih berarti? Ini pencatatan akta perkawinan. Kita punya 4 loket, terbagi 4 loket. Kalau 5 ini tentang, ada 5. Ini tentang kewarganegaraan ya. Jadi yang WNI, pencatatan luar warga negara ganda yang di bawah 17 tahun, 18 tahun. Ini di sini pencatatan anak berkeluarga. Nah, bisa dibaca ya di situ ya, ada semua ya. Perubahan kewarganegaraan menjadi WNI atau menjadi WNA gitu. Memang semuanya harus ke sini, apa memang ada pelayanan di tempat lain? Jadi kita ya tadi seperti saya bilang, kalau di sini itu pelayanan yang memang dilakukan oleh dinas. Dan ada juga yang dilakukan oleh UPT, seperti misalnya Adminduk tuh untuk penerbitan KK, KTP awal, terus akte kematian, itu rekaman bisa di sana. Kalau di sini tuh misalnya yang berkaitan dengan tadi masalah kewarganegaraan, terus misalnya pencatatan keterangan pengangkatan anak
gitu. Terus akte kematian kalau misalnya ada kesalahan bisa kontradiktus aktus ya di sini. Kesalahan pencatatan adminduk atau catatan sipil tuh ke dinas. Emang setiap harinya ramai seperti ini apa gimana, Bu? Setiap hari memang tidak selalu ramai. Cuman kalau ini memang momennya sedang PPDB Kang Rizal. Jadi begitu PPDB, masyarakat banyak sekali mengurus dokumen-dokumen adminduk. Karena awalnya mungkin mereka belum perlu ya, begitu anaknya mau sekolah baru mereka mengurus. Makanya ketika setiap PPDB atau pendaftaran anak sekolah baru tuh ramai dinas. Pemirsa, jadi bisa langsung ke sini atau bisa langsung ke UPT. Ada berapa UPT sih, Bu? Kita ada 29 pelayanan. 29 UPT. di Setiap UPT kecamatan kita bisa melakukan pelayanan. Oh, bagi yang jauh-jauh tidak harus ke dinas ya. Bisa langsung. Bisa langsung ke UPT. Tuh, pemirsa. Jadi hari ini, jadi kebetulan saya nge-host. Biasanya bukan di sini karena yang punya Camat TV ini bukan di. Karena saya juga perlu sosialisasi mengenai iya betul, penting, Bu. mengenai adminduk ya. Kebetulan saya kan memang sebagai kepala dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sesibuk ini ya. Ya begitulah, nggak terlalu sibuk sih. Jadi kalau semua yang ikut pelayanan di sini, petugasnya ada berapa orang, Bu? Kalau untuk ini kita punya ada loketnya tuh sampai 9. Kita kan ada front office, kita juga ada back office. Kalau front office itu ya ini untuk menerima berkas kan, menerima berkas-berkas pelayanan dari masyarakat, terus menyeleksi juga persyaratan-persyaratannya apakah sudah lengkap. Nah, setelah mereka melakukan verifikasi berkas, menerima berkas, langsung ke back office, ke bidang-bidang gitu. Baru masuk ke meja saya. Kalau soal pelayanan, Bu, kan ini selalu menjadi keluhan masyarakat, soal lamban lah, terus ribet lah. Nah, ini sekarang gimana nih? Enggak. Kita sekarang melakukan peningkatan pelayanan, mutu pelayanan ya. Jadi beberapa pelayanan, semua pelayanan tuh 15 menit. Kecuali ada beberapa yang memang 1 sampai 3 hari. Misalnya seperti tadi pembetulan akta kematian, pembatalan akta kematian. Karena kita perlu diverifikasi ke beberapa lembaga ya. Misalnya khawatirnya akta kematian itu dipakai untuk pencairan BPJS, pencairan asuransi dan sebagainya. Itu kan kita perlu melakukan penelitian secara khusus kan gitu. Itu seperti itu. Dan ini gratis, Bu ya? Gratis. Pungutan ya? Tidak ada pungutan sama sekali. Nah, kalau untuk penerbitan KK, penerbitan KIA itu hanya 15 menit. Asal orangnya datang langsung, jangan nyuruh orang lain ya, Bu ya? Ya, orangnya, apalagi perekaman tuh. Perekaman harus orang masa nanti direkam. Iya betul. Jadi kalau mau perekaman KTP itu orangnya langsung karena dia yang harus direkam, difoto gitu. Sidik jarinya kan harus orang langsung. Ya, jangan sampai saudara aja, saya aja karena ganteng dia. Jangan begitu ya, Bu? Jangan gitu. Jangan pinjam muka orang ya. Nah, sekarang itu, Bu, nih biar kita lebih enak, biar lebih nyaman, kita ngobrol di mana nih, Bu? Boleh terserah deh mau di mana. Nah, kita cari tempat yang boleh. Oke. Ada yang mau ditanya ini? Oh iya, betul, Bu. Coba tuh ada yang tanya ini. Ada yang mau nanya langsung nih kayaknya nih. Nah, Teteh dari mana? Ini dulu tuh, ini tadi nanya tuh. Saya dari Pamarayan. Pamarayan. Ini ngurus apa, Bu, di Apa, sini, Bu? Perubahan akta anak, Bu. Berapa lama proses? Perubahan akte itu kita membutuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan udah jadi? Ini kalau putusan pengadilan sudah jadi 15 menit jadi, Bu. Karena kita dasarnya hanya putusan pengadilan. Gitu. Jadi tidak, kalau sudah ada dasar hukum, dasarnya kita bisa langsung terbitkan lagi berdasarkan permohonan yang diinginkan oleh pemohon. Berarti ini tinggal 15 menit aja dong? Tinggal langsung jadi 15 menit. Nunggu aja 15 menit, Bu ya? Iya, 15 jadi. 15 menit. Syaratannya? Ini kan udah ada penetapan pengadilan kan sudah ada kan. Nah, itu jadi tinggal kita nggak usah. Sama-sama. Jauh-jauh dari Pamarayan. Iya, soalnya proses pengadilannya ini lumayan makan waktu, Mas. Iya, memang ada beberapa kayak misalnya pembetulan, perubahan itu memang masyarakat harus melakukan pengadilan dulu, lewat pengadilan dulu. Setelah putusan pengadilannya keluar baru bisa ke kita. Kayak ini pembetulan nama ya.
Iya. Namanya misalnya ganti nih, Nijar jadi Rocky gitu apa. Nah, itu harus diputuskan oleh pengadilan. Oh gitu. Gitu. Bu gimana Bu pelayanannya, petugasnya ramah-ramah? Belum. Nanti lagi ngantri ya. Lagi ngantri Ini ini. saya kasih tahu ya. Ini mau merubah nama anaknya. Nah, udah ada putusan pengadilannya. Nah, ini syaratnya sudah ada semua, tinggal 15 menit sudah bisa jadi ya kalau untuk Tuh Bu, langsung ketemu Bu. 15 menit. Kalau saya ini 15 menit ada beberapa sih sebenarnya. Misalnya pengecekan berkasnya sudah lengkap semua. Terus kemudian petugasnya ada. Misalnya saya memang sedang ada di tempat, itu bisa langsung 15 menit, Bu. Berarti Gitu. lebih cepat. Lebih cepat karena tidak perlu kontarius aktus, ada yang atau ditanda tangan kepala dinas. Langsung input, langsung jadi lagi. Kakak ya, KTA apanya? Akte lahir ya? Apa ini perubahan? Akta kelahiran. Akte kelahiran. Kalau di kartu keluarganya sudah sesuai nama anak. Udah. Sudah. Oh iya. Nanti tinggal Aktenya aja ya. Ini lebih cepat lagi kalau misalnya itu bisa paling 10 menit, 5 menit gitu. Karena langsung Lama Bu. Ya, Jadi, cepat ya Bu Ibu ya. Kalau lagi masak masih sempet Bu. Kebetulan soalnya lagi pengen cepet nih, Bu. Iya, Bu siapa Bu? Maaf. Bu Eha Mah Jadi- dari Pamarayan. Ya, silakan. Oke, ini maaf nih, Kalau kalau ini ini- dari mana nih? Kalian dari mana ini Teh? Saya dari Petir, Dari Namanya Petir, siapa, dengan Teh? siapa? Eno. Eno. Mau ngurus apa tuh Teh? Saya mau ngurus akte kematian. Oh, akte kematian. Siapa Iya, iya, yang iya. meninggal? Bapak. Bapak. Buat ngurus ke Taspen, jadi harus punya akte kematian. Iya. Ibu dari mana? Dari Kecamatan Tunjung Teja. Tunjung Teh. Akte kematian sebenarnya bisa dilakukan di UPT, Bu. Jadi Ibu kan ada UPT tuh di Tunjung Teja. Iya. Jadi Bu sebenarnya nggak usah susah-susah jauh-jauh ke sini. Minta cepet sih Bu, intinya kalau Cepet kok. sendiri gitu. Langsung Iya, lahirnya ke sini. Sama siapa? sama Taspennya. Bapak Taspennya. Oh, Nah, karena pertama itu mungkin Bu, yang kedua pengen ketemu Bu Kadis langsung. Oh, iya, Mungkin iya. gitu. Emang cantik banget. Lama juga. enggak, sebenarnya untuk pelayanan penerbitan akte kematian itu sebenarnya bisa dilakukan di Tunjung Teja karena kita kan ada 29 pelayanan termasuk di Tunjung Teja juga udah bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya ke dinas. Tapi Bisa nggak apa-apa, udah tanggung sini Bu ya. Sekalian sih tadi. Oh, sekalian ke Taspen Taspen. mungkin biar cepat Taspen, boleh. harus diarahkan ke sini. Iya, iya, Ya, bisa langsung. mudah-mudahan cepet Cepet ya, Teh, ya. sih, ha. Enggak, maaf, lagi ditunggu ya. Oke. 15 menit. Nah, ini ruangan apa nih Bu? Ini belum diganti sih ya. Oh. Ini ruangan pelayanan. Oh, yang tadi ya di dalam, Ya, dalam ini posisinya. Iya, kalau Oh. tadi kan kita dari luar. Nah, ini kita dari dalam. Oh, kalau sebelah sini ini bagian apa? Bu? Nah, ini tadi tuh bagian apa ya? Ini nih, surat keterangan pindah SKPNI, loket khusus penduduk yang hilang, cek biometrik. Ada 4 loket yang di sini IKD. ya. Ada 9, ya totalnya semuanya 9 gitu. Yang banyak masuk sekarang pelayanan permohonan apa, Bu? Kalau sekarang banyak masuk kayak masih pengecekan data dan juga IKD lumayan juga. IKD banyak. Iya. Nah, memang kita sekarang lagi meningkatkan IKD ya supaya Apa tuh IKD Bu? identitas kependudukan digital. Oh, digital Jadi, sekarang. Jadi Itu berarti bukan hanya KTP di situ apa? semuanya ada. Jadi dalam IKD itu ada data-data keluarga kita. Ada kakak, KTP istri, KIA, terus kemudian NPWP, nomor-nomor kendaraan. Oh, gitu. Cara ngeceknya gimana, Bu? Bisa lihat, mau lihat. Tuh mau lihat Oh, contohnya? Boleh. Cara ngeceknya. Nih dijelaskan nama Bu Titi, ini Oh, adalah Bu Titi. kasih Sehat, cantik-cantik Bu Titi. begini tapi Iya. dia mengurus masalah kematian. Iya, Bu, saya betah di sini, Pak. Gimana, Bu? Jangan urusan sama saya, Pak. Oh, enggak. Saya bagian kematian. Iya, ya, udah, Iya, udah. iya. Ya. Nanti aja. Oh, ini Bu ini Titi dia nih. fiturnya, oh. Saya akan Nah, menerangkan nih. ini Apa di tuh, Bu? dalamnya Bu data keluarga. Keluarga seluruhnya ada kartu keluarga, ada NIK, dokumen keluarganya. Nah, data keluarganya dibuka. Ini ada Dan tuh. kakaknya ada 3 Ada KTP. dokumen. Ah, Jadi include dalam satu aplikasi ini semua dokumen keluarga kita bisa diakses dengan mudah. Punya keluarga ya. Berarti Bisa aplikasi ini harus di-download. Download dulu, download namanya, download aja di Play Store atau App Store itu identitas kependudukan digital. Nah, setelah itu baru kita
mengisi form-form di dalam aktivasi. Berarti sudah mudah ya sekarang ya, kemana-mana tinggal di Mudah handphone. banget. Karena sekarang ini kan kita nggak perlu bawa dompet sih sebenarnya. Saya tuh nggak pernah bawa dompet kalau kemana-mana Kang Nizar. Saya cuma cukup bawa handphone. Karena mau bayar, kalau jajan bayar pun tinggal scan barcode, QRIS kan, QRIS. Terus kemudian mau sakit atau ke rumah sakit kita tinggal liatin juga BPJS, kebutuhan BPJS ada, KTP tinggal. Berarti dari semua pelayanan sudah tahu kalau ada IKD nih. Sudah Pak, sudah tahu. Kebanyakan memang pelayanan publik itu sudah tahu. Cuman memang kendalanya banyak juga masyarakat yang belum mengakses atau belum memiliki IKD. Makanya sekarang ini memang tidak bisa diwajibkan secara keseluruhan pelayanan publik dengan IKD. Bertahap lah Kang. Kalau di Kabupaten Serang sudah berapa persen Bu yang punya IKD nih? Kita Dari target berapa Bu? Kita target sudah rekam itu kan ada 1,2 juta 1,2 juta jiwa Nah, ya di Kabupaten. kita itu harusnya targetnya itu 50%. 50% berarti ada 600 jiwa yang 600 harusnya ribuan, mengaktifasi IKD. Cuman ya karena banyak kendala tadi, masalah handphonenya juga, karena tidak semua smartphone ternyata Yang punya poliponik gimana tuh? iya, gitu. Jadi kita baru sekitar 2,75% dari jumlah penduduk 1,2 juta. Belum kendala jaringan kalau kabupatennya Bu ya. Jaringan juga, masalah gadgetnya juga, handphonenya, karena seharusnya kan setiap orang itu harus aktivasi, satu orang satu aktivasi. Cuman dalam keluarga cuma punya satu handphone atau handphonenya tidak kompatibel, tidak bisa versinya gitu. Nah kalau gitu gimana? Dalam satu keluarga cuma punya satu handphone Sebenarnya, gimana Bu? jadi itu bisa ganti-gantian sih, login log out sih kan. Kita kan ini kan gitu. bentuknya kayak sosmed yang lain kan, bisa log out dulu kita akses punya kita gitu, gantian Kalau login. nanti gimana sampai HP-nya hilang? HP hilang itu pertama kita lakukan pemblokiran dulu, lapor ke dinas. Diblokir. Kita blokir, khawatir ada penggunaan oleh yang menemukan kan, khawatirnya gitu. Nah kita blokir. Nah, setelah blokir nanti misalnya beli handphone baru, kita buka lagi blokirannya, login lagi gitu. Jadi cuma login log out, sama seperti aplikasi yang lain sih, kayak M-Banking juga gitu kan. Kalau Iya, handphone kita- hilang, kita harus blokir dulu kan Iya, ke betul. bank, terus kemudian kita aktifasi lagi, kita login lagi, sama Karena sih. kita yang tahu PIN-nya ya. Berarti pakai PIN Bu ini. Pakai password, username dan password. Username dan password pemirsa. Jadi memang IKD ini mungkin lebih safety Bu ya. Lebih safety karena kualitas keamanannya tinggi kan. Kita kan pakai QR code, terus nggak bisa makanya sekarang masih terus dibantu oleh petugas, tidak pakai OTP ya, karena pakainya kan QR code itu keamanannya tinggi kalau dengan QR code. Terus itu. nanti KTP fisik dikemanain Bu? Kalau sudah ada IKD semua misalnya. Nggak perlu pakai KTP fisik Oh udah lah. nggak perlu ya? Harusnya Nah, itu berarti harus iya. dimusnahkan apa gimana? Sekarang ini masyarakat masih percaya dengan KTP fisik sih, Iya, gitu. iya. Jadi kita masih bertahap menuju digital semuanya, gitu. Betul, kalau di KTP fisik kan misalnya kena air ini buram. Ya nggak Kalau di usah situ kan lah, enggak nggak ya? usah. Terus itu kan kita juga nggak usah belanja lagi tuh belangko KTP kalau Iya. udah di terus lumayan mahal kan. Oh, berarti efisiensi ya? itu ya? Efisiensi anggaran juga kan nanti ke depannya. Jadi anggaran yang seharusnya tadi ya beli belangko KTP bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lainnya, penganggarannya gitu. Ya, berarti ini pelayanan yang tadi Bu ya. Iya. Sekarang tinggal yang sebelah sana yang tadi Pelayanan masalah Akta juga yang tadi ya? akte tapi akte pembetulan gitu, perubahan kayak gitu. Oke, itu kita coba lihat pelayanan di sini pemirsa. Ya. Iya, kebetulan Bantu kita. Alhamdulillah ya, karena kita kan memang kekurangan pegawai. Jadi kalau yang masuk anak-anak sekolah, mahasiswa itu kita sangat welcome sekali ya untuk dibantu oleh mereka. Gimana deh, senang? Oh, dari mana nih? Dari sekolah dari mana? Oh, informatika Kota Serang sini. Informatika, Oh, iya. Emang jurusannya ya? Administrasi? Apa komputer? Komputer. Oh. Ya. Oke, siap. Ini bagian apa Bu yang sebelah sini? Nah, ini back office sih, dia melakukan verifikasi masalah datanya. Oh, yang verifikasi. Verifikasi Bapak datanya. meriksa terus dong. Iya, jadi sinkronisasi datanya, terus ke datanya apakah benar atau tidak.
Terus kalau misalnya ada pembetulan atau perubahan, sejauh mana perbedaan dari setiap misalnya akte, ijazah, KTP itu kan dicek nih. Terus dari orang tuanya apakah pokoknya semuanya data itu ada berapa kesalahannya kita cek. Kalau apakah perlu melalui, kalau misalnya nggak terlalu banyak perbedaan data, itu bisa langsung contrarius actus melalui kepala dinas. Tapi kalau datanya banyak yang berbeda gitu, itu harus melalui putusan pengadilan. Yang paling sering itu kesalahan data apa, Bu? Misalnya lahir, tanggal bulan lahir, tahun lahir, terus namanya, misalnya namanya kurang A, B, C atau apa gitu, terus atau namanya ada kelebihan gitu. Nah itu biasanya gitu kita. Data ganda itu ada juga. Kalau sekarang sudah, karena kita udah melalui perekaman ya, elektronik, iya. jadi kita sudah terdetek lah kalau data ganda, terdeteksi. Kawan ya, Bu. Oke, Bu. Kita langsung saja, Bu, ke tempat. Jadi ini adalah salah satu media untuk pengingat bagi kita ya, sebagai petugas pelayanan ya, bahwa dalam melayani masyarakat itu kita tidak boleh menerima imbalan, terus tidak boleh tebang pilih, harus memiliki asas keadilan gitu. Harus ikhlas, Bu ya. Harus ikhlas, memang itu tugas kita. Jadi ini stop gratifikasi. Nah, pengingat itu, ya. untuk mengingatkan kita sebagai petugas. Itu, oh iya ini biasa. Iya, karena yang namanya petugas itu kan rawan ya, rawan penyelewengan ya. Penyalahgunaan kewenangan. Tergantung mentalnya aja, Bu, petugasnya biasa. Nah, saya selalu tekankan kepada jajaran saya, staf-staf saya supaya tidak melakukan yang memang melanggar ketentuan hukum seperti itu. Oke deh, ayo pemirsa. Oke pemirsa, nih sekarang saya sudah berada di ruangannya Ibu Kadis. Aduh, Bu Kadis, saya sebetulnya agak malu ya sekarang saya wawancara. Yang punya Camat TV-nya yang diwawancara nih. Agak beda sekarang. Hari ini memang spesial, edisi spesial ya, Bu ya? Spesial pakai telur. Nih Bu, kita lanjut Bu ya. Tadi obrolan kita di ruang pelayanan tadi. Bahwa di Adminuk ini sebetulnya tadi sudah disampaikan beberapa sama Ibu, dijelaskan bagaimana pelayanan di sana. Ternyata memang sibuk sekali ya petugas-petugas ini, kayaknya nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahat. Iya, kasihan sekali ya. Tapi nggak apa-apa. 24 jam. Ikhlas, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah terbantu ya adanya UPT di 29 kecamatan. Iya. Nah Bu, sekarang saya mau tanya di Adminduk ini ada berapa pelayanan tuh Bu? Jadi kita ada 24 pelayanan Kang Nija. 24. Di antaranya untuk dokumen kependudukan itu ada KTP, KK, KIA, terus biodata penduduk juga. Nah, kalau untuk pencatatan sipil itu kayak akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, akte perkawinan, surat pembatalan perceraian, surat pembatalan pernikahan, surat pembatalan kematian juga ada kita. Jadi banyak. Ya, nggak semua hafal, cuma kalau disuruh ngapalin satu-satu pasti ada yang miss gitu. Tapi ya Kang Nijar, yang paling lucu tuh di kita tuh ada beberapa pelayan yang lucu banget. Kayak misalnya orang mati hidup lagi. Jadi banyak nih ya di kita itu masalah pembatalan akte kematian. Nah, gimana bisa begitu ceritanya, Bu? Jadi ada beberapa, ada memang karena kesalahan petugas, misalnya salah menginput. Nah, tapi ada juga memang ada manipulasi data oleh masyarakat. Buat apa tujuannya adalah untuk pencairan asuransi. Waduh. Itu banyak. Ada beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa. Kok mau gitu masyarakat begitu ya? Iya, jadi melaporkan, misalnya istrinya melaporkan suaminya, suami saya meninggal atau apa, itu laporkan. Terus kemudian kita keluarkan. Ternyata beberapa tahun kemudian ada laporan lagi, misalnya dari suaminya ketika dia ingin mengurus keperluan pelayanan publik, ternyata KTP-nya itu tidak aktif karena pas dicek meninggal. Gitu. Ternyata pas diselidikin, awalnya memang mereka tidak mengaku bahwa sudah melakukan pelaporan, tapi kan kita ada penyelidikan siapa yang melaporkan gitu, biasanya suami atau istrinya gitu. Jadi orang mati hidup lagi. Nah itu prosesnya memang agak rumit ya, karena kita harus
melakukan beberapa cross check, Ya, beberapa betul. cross check, salah satunya ke BPJS, ke asuransi dan sebagainya. Terus baru kita lakukan mengarahkan mereka untuk melakukan penetapan pengadilan. Biar ke gitu. pengadilan dulu, setelah penetapan pengadilannya dapat, baru ke kita untuk diaktifkan lagi. Justru malah ribet kalau begitu Bu ya nanti ke Iya, depan. lama karena kita kan perlu cross check. Kenapa ini bisa ada mati, Iya. pengen hidup gitu. Iya, terus misalkan Bu, dia tuh sudah cair di asuransi misalkan, Iya. kemudian dia pengen merubah lagi akte. Iya. Nah itu apakah setelah di cross check dan setelah pengadilan Pencairan. kemudian dia bisa mengembalikan datanya itu otomatis dikembalikan lagi Ya, nggak uang harusnya asuransinya? sih mungkin dikembalikan lagi, mungkin Oh, ada tuh iya, dari iya, asuransi dikembalikan lagi gitu. Dan itu ada beberapa kasusnya. Ada beberapa. Wah. Makanya kita di sini memang perlu kehati-hatian, bukan berarti ada beberapa produk pelayanan kami yang memang tidak bisa dilakukan secara cepat karena memang ada kehati-hatian di situ. Iya gitu. betul ya harus teliti kan. Iya, betul. Ya, berkaitan dengan Adminuk ini sekarang sudah tidak bisa main-main ya Bu ya. Tidak bisa main-main karena kita kan single data ya, single identity itu nasional semuanya gitu. Tapi kok Sekarang ini kan masyarakat masih menganggap enteng itu masalah Adminduk ya, padahal Adminduk itu adalah dasar dari pelayanan. Semua pelayanan itu dasarnya adalah Adminduk. Kayak misalnya kita membuat BPJS, pasti ditanya KTP-nya Betul. mana, kakaknya mana, Ya, NIK itu gitu, yang penting NIK NIK-nya gitu. itu. Nah itu makanya dasar dari pelayanan itu ya Adminduk itu.